Oke, baik, selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu Syed Muhammad Naqib Al-Atas. Oke, yang akan saya jelaskan pertama ya biografi Syed Naqib Al-Atas. Nama lengkap dari Syed Al-Atas adalah Syed Muhammad Naqib Ali bin Ibnu Abdullah Ibnu Muhsin Al-Atas. Beliau lahir pada 5 September 1931 di Bogor, Jawa Barat. Ayahnya Ali bin Abdullah Al-Atas adalah orang yang terkemuka di kalangan Syekh. Ibunya bernama Syarifah Rokuan Al-Aidarus adalah keturunan Raja-Raja Sunda. Al-Atas sendiri adalah keturunan ke-37 dari Imam Hussein, cucu Nabi Muhammad SAW. Silsilah yang dapat dilacak secara pasti hingga 1000 tahun ke belakang melalui silsilah keluarga Sayyid bin Sayyid Ba'alawi di Hadramaut. Di antara leluhur Al-Atas, ada yang menjadi wali, ulama, dan ilmuwan. Salah seorang dari mereka ialah Syed Muhammad Al-Aidarus. Ini dari pihak ibu ya. Beliau merupakan guru dan pembimbing Syed Abu Haf Umar bin Syaiban dari Hadramaut, yang kemudian membawa Nur al-Din al-Raniri menjadi seorang ulama yang terkemuka di dunia Melayu. Selain itu, Syed Abdullah Ibnu Muhsin Ibnu Muhammad Al-Atas dari pihak ayah adalah wali dari tanah Jawa. Ia sangat berpengaruh dalam sampai di dunia Arab. Salah seorang muridnya yaitu Syekh Hasan Fatak adalah seorang penasehat agama kepada Amir Faisal, yaitu saudara Raja Abdullah dari Jordan. Neneknya Ruqayyah Hanum, yaitu dari pihak ayah, adalah wanita Turki berdarah aristokrat yang menikah dengan Ungku Abdul Majid, adik Sultan Abu Bakar Johor, yang menikah dengan adik Ruqayyah Hanum, Khadijah, yang kemudian menjadi Ratu Johor. Setelah Ungku Abdul Majid wafat, Ruqayyah menikah yang kedua kalinya dengan Syed Abdullah Al-Atas dan dikaruniai anak Syed Ali Al-Atas, yaitu Bapak Syed Muhammad Naqwi. Oke, yang akan saya lanjutkan ini adalah gagasan M. Naqib Al-Atas ya. Yang pertama yaitu gagasan tentang definisi pendidikan Islam. Menurut Al-Atas, pendidikan adalah suatu proses penanaman suatu ke dalam diri manusia yang mengacu kepada metode dan sistem penanaman secara bertahap, dan kepada manusia ini sendiri penerima proses dan kandungan pendidikan tersebut. Dari definisi dan pengertian itu ada 3 unsur yang membentuk pendidikan, yaitu adanya proses, kandungan, dan penerima. Kemudian disimpulkan lebih lanjut, yaitu sesuatu yang secara bertahap ditanamkan ke dalam manusia. Jadi definisi pendidikan Islam adalah pengenalan dan pengalaman yang secara berangsur-angsur ditanamkan dalam diri manusia itu sendiri. Tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan, sedemikian rupa sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan wujud dan kepribadian. Pengenalan adalah menemukan tempat yang tepat sehubungan dengan apa yang dikenali. Sedangkan pengakuan merupakan tindakan yang bertalian dengan pengenalan tadi. Pengenalan tanpa pengakuan adalah kencongkaan, dan pengakuan tanpa pengenalan adalah kejahilan belaka. Dengan kata lain, ilmu dan amal haruslah seiring. Ilmu tanpa amal ataupun amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Lalu ada gagasan tentang pendidikan Islam. Menurut M. Naqib Al-Atas, tujuan pendidikan Islam selalu berkaitan dengan gagasan dan konsep-konsepnya. Tujuan pendidikan Islam menekankan pada tujuan akhir, yaitu menghasilkan manusia yang baik, dan bukan masyarakat seperti dalam peradaban Barat, atau warga negara yang baik. Yang dalam perspektif ini adalah individu-individu yang beradab atau yang bijak, yang mengenali dan mengakui segala tata tertib realitas sesuatu, termasuk posisi Tuhan dalam realitas itu. Sebagai hasilnya, mereka akan selalu
beramal sesuai dengan kaidah itu sendiri. Lalu ada gagasan tentang bentuk sistem pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam seperti telah dideskripsikan di atas, pada intinya adalah mewujudkan insan kamil, maka sistem pendidikan Islam harus mencerminkan aspek manusia itu sendiri. Perwujudan paling tinggi dan sempurna dari sistem pendidikan adalah universitas. Menurut Al-Atas, universitas ini dirancang untuk mencerminkan universal, harus pula merupakan pencerminan manusia itu sendiri. Universitas Islam tidak begitu saja mencontohkan universitas Barat sebab karena secara konseptual keduanya itu berbeda. Universitas Barat diyakini tidak mencerminkan manusia, tapi lebih mencerminkan unsur-unsur yang sekuler. Hal ini karena peradaban Barat atau lainnya di luar Islam tidak pernah ada seorang manusia yang sempurna yang bisa menjadi model untuk diteladani dalam hidup dan dipakai untuk memproyekkan ilmu pengetahuan dan tindakan yang benar dalam bentuk universal sebagai universitas. Al-Tas menegaskan bahwa universitas Islam harus mencerminkan pribadi Nabi dalam hal ilmu pengetahuan dan tindakan yang benar, yang berfungsi menghasilkan manusia laki-laki dan perempuan yang kualitasnya sedekat mungkin menyerupai beliau, yaitu manusia yang beradab. Oke, baik, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang tadi Ikhwan Al-Safa, dan juga ini yang setelah saya sampaikan adalah Naqib Al-Atas. Selebihnya bisa dilanjutkan oleh Saudara Rifia Dilani. Monggo.